Oh hai, inilah Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan klien kita kali ini namanya Jennifer. Nah, sekarang kita sudah on the way mau menuju ke rumah klien kita. ya, jadi Jennifer ini ngaduin ke kita karena dia menemukan barang-barang yang aneh-aneh di tempat pacarnya. Nah, ini dia yang kita mau tanya nanti lebih jelasnya lagi. Jadi ini sekarang kita langsung menuju ke rumahnya Jennifer. Ya. Kali ini klien kita namanya Jennifer. Kita udah janjian langsung di rumahnya. Gua sama Kak Jo langsung dengan tim langsung menuju ke rumahnya. Karena gue belum tahu nih rumahnya yang mana, akhirnya gue telepon dia. Gue minta dia untuk keluar. Betul Dia sekali. namanya daerah sini sih harusnya ya. Kalau dari Sherlocknya dia sih bener. Dari sini daerah betul. sini. Boleh ditelepon? Halo, Jennifer. Ini gue udah di dekat rumah lo deh, kayaknya di Sherlock yang lo kirim. Lo bisa keluar nggak sih? Kita nggak tahu yang mana rumah. Hah? Lo nggak di rumah? Mungkin kita udah janjian di rumah. Lo di mana sih? Di rumah sakit. Rumah sakit. Tiba-tiba Jennifer bener-bener ngelarang gue sama Kak Jo untuk masuk ke rumahnya. Bener-bener ngelarang banget, dia histeris untuk suruh gue pergi dari rumahnya dan samperin dia ke rumah sakit. Lo ngapain ke rumah sakit? Lo sakit? Kenapa emang? Enggak, ini kita kan udah di depan rumah lo nih. Ya maksudnya kalau emang lo di rumah ya kita masuk aja. Lo yakin? Enggak, ini yang sakit siapa? Lo yang sakit atau? Udah cuma nganter. Oh ya udah gini, lo di rumah sakit apa? Kita samperin deh. Dia di rumah sakit mana? Rumah sakit Agam. Agam. Oh ya udah, kita kesana deh. Oke, kita kesana ya. Dia kenapa sakit? Gue nggak ngerti tapi dia ngelarang banget. Jangan masuk ke rumah. Kenapa sih? Oke, ini belum apa-apa udah bikin kita bingung nih. Kayak gini nih, kita jadi kasih kayak teka-teki ya sebenarnya. Iya. Kita ke rumah sakit aja deh. Langsung aja kita langsung meluncur ke rumah sakit sesuai dengan order dari klien. Itu Jennifer bener. Yuk, kita turun yuk. Kenapa di rumah sakit sih? Ayo turun dong. Dia pakai perban. Artinya dia kan dirawat di rumah sakit dong. Dia yang sakit, udah pasti. Ketika gua ngeliat kondisinya, gue yakin dia udah nggak bisa lanjut nih. Lo sakit? Iya kak, tadi aku habis dirawat. Ya kalau lo sakit, Iya, ngapain suruh kita datang ke sini? Aku tuh tadi nggak bilang keluarga aku. Alasan kamu nggak ngasih tahu keluarga itu apa? Alasan aku, udah deh kak, please. Gue nggak mau Bukan urusin. please. Kalau tetap Udah aja deh, mereka jangan akan ikut nonton. campur keluarga urusan ya keluarga enggak, aku. maksudnya kalau lo sakit kita nggak lanjutin Aku dulu. minta tolong ke tim ini buat ngurusin cowok aku. Iya, Bisa. bisa. Tapi kalau keadaan lo pucat Sehat banget dulu. lo, muka lo tuh pucat Please banget dong, lo Kak. sekarang. Please kak, bantuin aku kak. Tuh, Kak. kan? Lo. Tuh kan? Oke, tarik nafas. Lo tarik nafas pelan-pelan. Oke. Udah? Kamu periksa juga tadi ini ya. Iya. Oke. Udah. Lo udah kuat? Udah bisa berdiri? Oke, yuk berdiri. Oh my God, Kita ini- masuk ke ini mobil bakal aja dulu deh. begini dong. Enggak kak, please. Enggak, lo Tolong kita lanjutin. antar pulang aja deh. Enggak, Nah, gue kita antar pulang aja. Enggak, gue pengen lanjutin, tolong kak, tolong bantu gue kak. Enggak, lo tuh Masuk masih dulu ke lemas. mobil, masuk dulu ke mobil. Tolong nanti bantu kita gue. bahas. Oke. Iya Oke, kak, oke. bantu gue kak. Yuk. Masuk dulu. Masuk dulu. Lo yakin lo nggak apa-apa? Iya, gue yakin kak. Nggak, soalnya ini kan deket. Mendingan kita antar ke Nggak, rumah Kak, udah aja. tolongin Lo ngomong gue. sama orang tua lo. Nggak tolongin gue, nggak usah ngomong bawa-bawa keluarga Enggak, gue ini kak. nggak bisa. Gue nggak mau. Udah tolongin saat Nanti ini aja kalau kak. kamu jatuh. Gue janji gue nggak akan jatuh lagi. Nggak, tadi tuh lo sampai jatuh gitu, sampai sesak nafas. Gue kuat kok kak. Yakin? Iya, gue yakin. Oke, akhirnya setelah dia tenang, dia mulai cerita. Awal muasal dia curiga sama cowoknya karena dia nemuin sesuatu di kamarnya. Oke, sekarang kasih tahu dulu.
Kenapa sampai kamu lapor ke kita? Jadi awalnya gini nih, waktu pas gue akhir telepon sama lo kak, gue tuh kan nyempetin datang ke rumah cowok gue, dan gue di sana nemu barang-barang gitu. Iya, nemuin apa? Lo nemuin apa di Gue sana? nemuin tank top. Tank top? Iya, itu bukan punya gue, punya Tank cewek. top sama legging. Cowok lo tuh dulunya nggak kayak gitu, baru-baru ini. Enggak, aku baru-baru ini gagal nemuin ini lipstick. Baginya berubah tuh belakangan. Belakang Iya, akhir-akhir ini. minta tolong please. Oke. Tapi lo kuat ya. Cowok kamu kegiatannya kuliah, kerja? Dia kuliah. Kuliah. Dia kuliah. Kalau jam segini dia lagi ada di kampus apa di rumah? Dia lagi di kampus. Di kampus. Lagi di kampus. Oke. Jadi kita akan langsung menuju Kita ke kampusnya dulu kampus. berarti. Oke, ya udah. Kita ke kampusnya aja langsung nih. Kakak ini nih kampusnya. Udah kita parkir di sini aja nih, bisa Oh ya, parkir oke, depan oke. kantin. Stop Yuk, dulu. Mas. Stop. Stop. Oke. Kampusnya aja. Terus kita mau nyari Julionya gimana nih? Coba aku telepon temennya dulu ya. Oh ya udah, coba lo tanya. Halo. Halo, Zal, lu lihat gak Julio di mana? ini siapa? Ini gue Jenny. Oh, Jennifer. Iya, lu lihat gak Julio di mana? Julio ya? Iya, dia di kampus kan? Julio hari ini gak masuk. Julio gak masuk. Dia gak tau dari tadi gak sama gua nih. Oh lu gitu. Ini di kantin, coba ke kantin. Biasanya kan dia di situ. Oh ya udah. Ya lu jangan bilang ya, gue nelfon lu ya. Oke. Kabar yang kita dapatkan ternyata Julio ini ada di kantin. Which is itu tempat kita parkir. Gampang banget dong, langsung gue kirim tim untuk cari berbekal dengan kita kasih foto dari Julio. Tim, tolong sini satu orang, bentar. Bro, tolong cari. Dari ini nih, yang paling kanan, paling kanan. Oh yang ini ya? Di kantin ya? Kalau ada langsung ngasih tahu ya. Oke, sip. Kita mau usahakan ketemu sama dia. Kita mau ngecek kesetiaannya dia seperti apa. Betul. Jadi kalau kita tanya, dia pasti akan menjawab. Ya kalau emang dia nggak bohong ya berarti emang sejauh ini nggak ada bukti. Tapi aku yakin sih dia gak akan mungkin aneh-aneh. Oh, Oke. nggak apa-apa, tapi kamu harus siap juga. Nanti karena kita juga pasti punya penggoda. Benar, Kalau dia kejebak dengan penggoda kita, kamu juga udah harus siap. betul. Iya, aku siap. Oke? Oke, siap. Dapat info dari tim kalau ternyata betul Julio ada dalam kantin. Langsung dong kita suruh Jennifer untuk menghubungi Julio. Telepon diangkat. Ini ada nih orangnya itu. Ada? Ada. Di mana sih? Di mana sih? Lagi berempat. Ini ada di sini. Dia duduk berapa orang di situ pakai baju warna apa? Kamera nggak bisa, hidden kamera nggak bisa ya? Dia pakai baju hijau kan. Sama cewek. Oke, thank you. Coba Kita kamera lihat, dong, kita lihat. kameranya. Thank you ya, bro. Kamera. Oh, itu. Oh, ya itu. Oke, gini. Coba lo telepon dia, lo make sure lagi. Bener nggak? Bener, lo tanya aja dia bilang nggak kalau dia tuh lagi di kantin sama cewek. Halo. Ya, halo. Kamu di mana? Aku lagi di kantin. Di kantin sama siapa? Ya, aku sama teman cowok aku. Yoga, David, sama Bayu. Aku lagi sakit kok kamu nggak datang sih? Kan kamu tahu tadi aku habis di rumah sakit. Iya, kamu tahu kan? Aku tuh gak ada uang. Aku aja ini sekarang belum makan. Kebohongan pertama yang gue dapat adalah ketika dia bilang dia lagi bersama dengan temen-temennya. Temen-temen cowok. Hello, kita nggak nanya kali. Aduh, kamu sama siapa sih di sana? Teman-teman kamu siapa? Bayu ya? Ini, Bayu. Ya coba aku mau ngobrol sama Bayu. Ya udah, aku mau masuk kelas ini. Kok kamu berbelit-belit banget sih? Oke, ini udah jelas ya, bohong ya. Iya udah jelas banget. Ini belum sama penggoda kita loh.
ini masih real sehari-harinya dia loh. Dan yang paling parah lagi, dia bayarin itu cewek-cewek yang ada di kantin. Dan duitnya tahu dari mana? Lo lihat nih, dia ngebayarin cewek-cewek di sana. Tuh, dia ngebayarin cewek-cewek di sana. Gila banget sih itu si Julio. Kemarin dia minjem duit gua, tahu nggak? Dia minjem duit loh Iya, kemarin dia minjem duit gua. buat bayarin cewek-cewek makan di kantin. Iya. Lo harus tanya soal, lo bilang lo nggak punya duit, lo mau bayar buat rumah sakit. Tapi lu jangan emosi ya, Jangan karena emosi ya. nanti ditutup bahaya. Seakan-akan lo nggak tahu, lo nggak lihat dia di sini. Ya, halo. Halo, Hah? kamu bisa gak balikin uang yang kemarin kamu pinjam ke aku? Sayang, aku aja sekarang tuh gak ada uang. Aku tuh belum makan. Kenapa? Kamu kenapa belum makan? Ya, aku gak punya uang. Masa kamu di kantin, Makan. masa kamu di kantin nggak makan sih? Ya, aku di kantin makan tuh bareng teman-teman cowok aku. Aku dicariin sama mereka. Jadi aku numpang sama mereka di kantin. Aku butuh duit loh sekarang buat bayar rumah sakit. Ya, Kan kamu tahu tadi aku sakit. Ya, kamu minta sama keluarga kamu lah. Kamu yakin kamu nggak punya uang? Iya, aku gak punya uang. Sama sekali gak punya uang. Aku lagi belum makan. Aku udah bilang sama aku belum makan. Kamu kan baru bayar. Lo jangan bilang dong. Habisnya gue kesel. Iya kan gue udah bilang, lo seakan-akan nggak ngeliat dia tadi. Udah aku sampai aja. Nggak bisa. Udah aku udah kesel banget Lo kan. jangan samperin dia sekarang. Lo nggak bisa gini. Lo harus ngikut rencana kita dulu. Kamu Nggak, tunggu. lo tenang. Kamu tenang dulu. Akhirnya begitu gue lagi ngobrol sama Jennifer, sempet lengah. You know what? Mereka pergi. Lo tenang dulu. Ntar lo kambuh lagi asmanya, lo tenang. Udah dia mau pergi Nono. Udah dia pergi. Dia mau pergi kemana? Ikutin. Kita diikutin nggak? Itu Julionnya udah pergi tuh, tolong diikutin dia mau kemana, dia masuk kelas apa enggak, siapin gambarnya, usahain dapat gambar ya. Ayo gimana, ada info apa enggak nih? Mau ke kelas nih. Dia udah pergi. Gimana nih? Dia nggak masuk kelas. Ikutin. Dia nggak masuk kelas. Dia nggak masuk. Dia udah jalan. Dia keluar dari udah kampus. nih. Lain kali kasih tahu lebih cepat. Ayo. Ikutin. Kita nungguin. Yuk mas, yuk, cepet mas. Dan akhirnya kita ikutin terus Julio, dia pergi dan dia keluar dari kampus, kita ikutin terus dia kemana dan dia sampai di toko buku. Oh, toko buku. Oh, menurut gue sih dia nggak salah. Dia masih urusan kampus lah, kalau urusan buku kan. Iya, cuman kenapa dia harus bohong gitu loh? Iya. Sampainya di toko buku, gue sendiri udah kesel banget ngelihat dia ketemu sama cewek lain. Dan ini kan udah jelas dia tuh udah terciduk di sana. Dia mesra-mesraan sama cewek lain. Itu bener deh, kayaknya itu cewek deh kak. Iya, kalau Aku juga nggak tahu. jadi kalau misalnya kalau dia pegang kepala, begitu ngelihat langsung kalau pacarnya lagi pegang-pegang kepala cewek, nyesek dong. Tapi kita nggak bisa dapat dengan jelas gambarnya. Jadi gue mau nanya, siapa tahu Jennifer kenal gitu ya? Nggak bisa. Lo lihat itu kira-kira siapa? Lo kenal atau enggak? Enggak, gue nggak kenal itu siapa. Aku pengen lihat Enggak, tuh enggak. ceweknya. Iya. Coba gini, bisa nggak dapetin mukanya? Bisa nggak kita coba? Tim kita bisa nggak Bisa nggak? dapetin? Kita butuh gambar yang lebih jelas, lebih jelas. Kita pengen lihat Mukanya, mukanya. Mungkin mukanya. Jennifer bisa kenalin. Ini mesra banget loh mereka nih. Udah gue aja. Jangan. Lo tenang. Enggak, lo tenang dulu. Kak Jo lihat deh, dia dipeluk. Oh my god.
Akhirnya Julio pergi keluar sama itu cewek. Kita sempat kaget, sempat panik karena kita lagi asik ngobrol, kita lagi banyak tanya. Tiba-tiba mereka udah keluar. Jennifer panik. Jennifer kalap, dia sempat teriak-teriak, dia maksa buat keluar. Gue nggak akan kasih dong, tapi cepet banget itu anak. Dia gerak. Gue. Enggak. Jangan dulu, tar dulu. Jangan dulu. Dia mau pergi kemana sih? Bentar dulu. Enggak. Bentar dulu. Gue tahan. Kita nggak bisa keluar dapetin. deh. Aduh, tahan dong Jess. Julio. Dia ngeliat gak? Dia ngeliat gak? Enggak, dia nggak ngeliat sih. Cuma dia udah pergi. Dia sama cewek lain, Kak. Jennifer tuh lemes, pingsan. Jujur sih gue takut banget. Gue udah mulai pusing. Iya. Oke, yuk. Hei, batu. Oke, Jess, kita nggak bisa terusin. Jennifer kita bawa ke dalam mobil. Kita berpikir untuk bawa dia ke rumah sakit. Kita sempat tutup acara supaya udah deh nanti kita lanjutin lagi besok. Ternyata di dalam mobil dia siuman, kita kasih obat, dia siuman. Langsung dia kembali nanya, mana Julio? Itu paniknya luar biasa. Itu bikin kita jadi, nih anak, lo tahu gak sih lo lagi sakit? Harusnya lo diem, harusnya lo sabar sedikit gitu loh. Udah bangun loh. Aman, udah bangun. Ini di mana, Kak? Tenang dulu, tarik nafas. Tenang. Lo pingsan, tadi lo pingsan. Terus Julio mana? Oke, jangan ngomongin Julio dulu. Udah ikutin Julio. Nggak bisa dong, lu Ikutin Julio. Lo pingsan tadi, Nggak lo mau, tuh gue pingsan. ikutin Julio, Kita nggak ada yang Kak. bisa ngikutin Julio. Coba Tim ini minta tolong dulu. Ini anak histeris, dia mau Gua nggak nyusul ngerti. Julio. Gue nggak tahu. Gue mau ikutin Julio. Iya, tahu. Mas, jalan. Hei! Akhirnya gue ajak ngobrol sebentar bagaimana caranya supaya dia harus istirahat dulu. Kita nggak mau denger dia maksa. Kita minta hari itu selesai dulu untuk dilanjutkan di hari-hari berikutnya. Tenang dulu. Gue pengen ngikutin Julio. Iya, kita ngerti lo tenang. Tim kita nggak ada yang bisa ngikutin Julio. Julio tiba-tiba udah pergi aja dan lo pingsan tadi. Kenapa kalian nggak ada yang bisa ngikutin? Gak bisa gitu kalau Ya kamu karena kenapa-napa. kita panik lo pingsan. Ya harusnya ada tim salah satu yang ngikutin, Kak. Gue pengen ngikutin Julio. Kan jangan mau diatur sama dia. Kita yang ngatur, oke? Kamu diem, kamu ikutin. Kayaknya kita hari ini selesai dulu. Betul. Kita udah nggak bisa ngelanjutin lagi. Kita udah kehilangan juga Julio di mana. Dan kayaknya kita harus atur strategi ya. Kita harus atur strategi, kamu juga pulihin. Mana dong? Kalau kamu besok sehat, kamu kuat, besok kita janjian, kita ketemu lagi, kita terusin. Maafkan diriku. Ya, kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan klien kita Jennifer, ini di hari pertama kemarin kita ketemu, dia tuh emang secara kondisi itu tidak asik ya untuk kita ajak keliling. Dan terakhir pun kita lihat sampai pingsan. Tuh. Dan memang sedikit memaksa kita untuk tetap ngejar pacarnya ya. Hari berikutnya kita coba ketemu lagi sama Jennifer. Kita mulai lagi untuk pencidukan cowoknya. Tapi ada sesuatu yang pengen gue kasih tahu sebelumnya sama Kak Jo. Walaupun gue shock sebenarnya dengan masalah ini, tapi gue harus sampein ke tim, gue harus sampein ke Kak Jo juga. Ya, jadi sebenarnya gue mau ngasih tahu sebenarnya nggak enak, tapi gue harus ngasih tahu sama Kak Jo nih. Jadi memang klien kita ini sedikit memprihatinkan keadaannya. Dia ini terkena penyakit yang gue nggak bisa ngomong di sini, tapi
kemarin gua temenin dia ke dokter, Kak Jo. Gua temenin dia ke dokter dan dokter bilang dia ini usianya tinggal 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Gue nggak bisa bayangin dia harus ngerasain sakitnya, disakitin sama pacarnya, dan dia juga harus kuat untuk menghadapi penyakit fisik. Selesai sampai sini, kita nggak bisa terusin. Oke. Enggak, ini nggak bisa diterusin. Nggak, Kak Jo. Ini nggak gini. Kita boleh nolongin orang karena bakal ada emosi di sini. Iya, Dia akan banyak ngeliat hal-hal yang nggak enak nantinya. Iya. Kalau kita paksain, kita akan jadi bagian yang paling Iya, salah. gue ngerti. dalam hidup dia. Tapi masalahnya gue kasihan sama Kita dia, nggak Kak bisa, Jo. kasihan gitu nggak bisa. Dia tuh sampai mohon-mohon untuk kita bantuin dia. Tapi gue akan tetap bantu dia. Walaupun gue tahu dia sakit, kita semua tahu. Tapi karena emang dia udah memohon, dia minta tolong sama kita, akhirnya kita bantuin dia dan kita lanjutin lagi pencidukan Julio. Tapi gini Kak Jo, mungkin karena dia mengkonsumsi obat, memang dia agak sedikit Error ya. beda gitu ya. Kadang harus kalau kita sendiri sedih ngelihatnya dianya bisa biasa, bahkan kadang bisa ketawa. Emang Satu udah alasan begitu. kuat Jessica untuk kita bisa lanjutin ini. Dokter sudah menjamin itu. Dia datang hari ini. Iya. Coba bol- dulu. Boleh udah. Halo. Halo. Oke. Are you alright? Iya, aku baik-baik aja. Benar. Bener. Ini Ki, hari ini kita udah mempersiapkan sesuatu yang lebih lagi Iya, dari itu. Kamu siap atau enggak? Aku siap. 1 sampai 10, seberapa besar sayang kamu sama pacar kamu? 10 dong, Kak. Aku 10. sayang banget sama dia. Saking besarnya berarti istilahnya nih kamu rela mengorbankan kesehatan Iya. kamu ya. Iya. Masukan apapun yang kita kasih tahu tentang Julio, mentah semuanya di mata Jennifer. Kenapa? Karena dia sayang banget sama Julio. Oke, kita udah siapin 2 penggoda. Penggoda pertama ini nanti akan ada di studio. Kita akan lihat apakah, gue langsung gak konsen ya. Apakah nanti pacar kamu ini akan tergoda atau enggak. Dan satu lagi nanti kita akan taruh di kafe. Boleh kamu coba telepon, karena kamu masih ada kontak ya sebetulnya. Coba telepon dia dulu, tanya aja dulu dia dari mana. Kontrol ya emosinya ya. Boleh speaker? Dimatiin, Kak. Oh, di reject. Kita langsung panggil aja penggoda yang sudah kita siapkan. Jo Richard. Richard gimana? Kamu katanya kenal sama Julio? Jujur aku sih nggak begitu kenal Julio sih, kalau nggak gara-gara ini. Oke, jadi ini nanti akan jadi pertama kali kamu ngeliat langsung face to face ya? Iya, dia itu kakak kelas aku sih. Gimana prosesnya sampai bisa kamu yakin bahwa dia akan datang ke sini? Iya, aku sih sama dia itu biasa aja ya, Nah. tapi dia tuh kalau ketemu sama aku tuh dia selalu ngomong aku tuh cantik. Ilunya centil kali ini. Sekarang berubah lagi nih dia. Ketika ngelihat penggoda kita deket sama cowoknya, yang jelas-jelas cowoknya yang ganjen, ini mulai dibilang penggoda kita yang keganjenan. Gimana kalau kita diem dulu biar mereka berantem? Kalau dia nggak setuju aku pulang. Jangan dong. Makanya kamu kan dia mau nolongin, kamu jangan gitu. Kamu kan Udah pulang-pulang aja, pulang-pulang. Oh iya. Pulang aja. enggak. Kalau nggak dia pulang, kita juga nggak bisa ngelakuin. Iya. Kita mau ngapain dong di sini? Udah, kamu kan profesional, kamu ikutin kita, kamu gak usah dengerin. Lo harus siap, Jennifer, untuk melihat kenyataan, karena ini pasti akan lebih menyakitkan lagi. Halo, kamu di mana? Ya udah, aku tungguin kamu ya. Kamu cepetan deh. Bye. Tuh kan, Yes! manggilnya sayang kan?
Elunya kali yang kecentrilan. Lo yang manggil Lo kan dengar dia. nggak? Cowok lo yang manggil sayang dulu, Jen. Elunya samanya aja kali. Oke, sekarang kamu siap-siap. Kita juga akan siap-siap masuk ke studio sebelah. Dan buat pemirsa siap-siap lihat apakah Playboy satu ini akan terciduk. Yuk, ya, ayo come on. Dia udah dekat ayo. Oke, masuk tuh dia. Cipika-cipiki baru juga. Itu ceweknya aja sih. Oh masih, lanjut. Kamu nungguin dari tadi? Iya udah 1,5 jam loh aku nungguin di sini. Ah, cantik kamu kan tetap nggak berubah. Ye, gombal ya biar aku nggak marah. Aku tuh serius, aku tuh nggak bercanda. Kamu tuh cantik. Ya. You know what? Pertama kali dia datang langsung kena prak. Cipika-cipiki. Sayang-sayang. Seolah-olah kayaknya dia tuh udah pacaran lama gitu loh. Kalau pengaruh kita emang tugasnya emang seperti itu. Enggak, itu dia. Oke, kamu tanya, kamu yakin aku bisa masuk UKM musik? Udah sewa studio nih. Tapi bener kan aku bisa masuk UKM musik di kampus kita? Tenang, aku tuh ketua umum di UKM. Punya job desk itu banyak. Aku tuh additional playernya band-band terkenal di Indonesia. Contohnya Gigi, Slang, Wali, dan aku tuh bisa ngegantiin Dewa Bujana. Wow, keren dong kak. Ya manggil aku kakak dong. Panggil aku Julio aja, biar kita tuh lebih deket. Biar kita lebih akrab juga, apalagi kalau kamu manggil aku sayang. Ini udah mulai Modus, ini modus. Modus. Dari cipika-cipiki itu sebenarnya udah modus. Iya. Kamu dengerin ya. Bentar deh. Bukannya ini basis ya? Oh my god, dia nggak malu. Ngaco banget sih. Hansi dia nggak bisa apa-apa juga. Dia nggak bisa apa-apa. Ya. Tapi kok nggak nyambung? Enggak, Dewa Bujana ini latihannya begini. Kalau di panggung tuh beda. Percaya deh sama aku. Baiklah. Gila, ini bener-bener berani banget. Dia selama pacaran sama lu nggak pernah ngebohong-bohong kayak gini. Enggak. Lo nggak sadar kali dibohongin sama dia? Enggak mungkin dia. Terbuai. Iya. Enggak, dia tuh nggak pernah bohong aku. Soalnya lo udah ngeliat dia kayak begini aja lo masih Ya mungkin itu ke cewek lain. Aku tuh sering ngegantiin banyak artis-artis Indonesia yang buat nyanyi ya. Keren dong ya. Oh ya, kamu maunya lagu siapa ya? Ini aja. Armada. Armada itu depannya kayak gimana ya? Yang asal kau bahagia. Oke. Katakanlah bahagia bila kau tak lagi. perasaan bagus kayak Jo. Ini telinga gue yang salah apa? Mungkin ada yang kita dengernya kayaknya bener. Kayak gini, tapi gue dia- nanya, lo jujur, suaranya bagus nggak? Enggak. Oh dia lu. Gue salah nanya orang. Ngaco banget ya Julio nih. Terus coba lanjut jari lagi. Aku lupa lirik ya, tiba-tiba ada kamu di sini. Coba deh, kamu yang gantiin aku. Tunggu aku tulis. Iya. Emang kamu bisa nyanyi? Iya nggak bisa juga sih. Dikit. Ini mic-nya nggak enak deh kayaknya. Ups. Coba aku mau lihat. Nih, aku ajarin nih. Nyanyi itu pakai suaranya dari perut.
Aku serba salah deh jadinya. Gitar aku nggak bagus. Drum apa lagi? Vokal apa lagi? Terus emang bisa aku masuk Tenang. UKM musik? Kamu tuh bakal bisa masuk UKM musik. Aku kan ketua umum ya. Iya. Halo? Wah, maaf banget ya. Aku sibuk banget. Soalnya tadi tuh ada yang telepon aku. Ada yang suruh aku pergi buat meeting acara gitu. Siapa? Kamu tahu kan Arman Maulana? Tahu? Masa kamu nggak? Iya, itu artis terkenal kan, kamu tahu kan? Iya tahu. Dia baru nelfon aku, suruh aku pergi ke sana. Iya. Ya Iya udah. ya? Dadah. Ketika terima telepon dari penggoda kedua, dia langsung buru-buru cabut dari tempat itu dan dia langsung pergi nyamperin penggoda kita yang kedua. Oke, ini penggoda 2 udah siap nih, dia udah telepon Julio. Kalau gitu kita langsung meluncur ke kafe. Ikutin dia terus. Come on. Gimana perasaan lo? Perasaan gue sih masih sedih kayak kemarin, tapi gue masih pengen tahu juga cowok gue kayak gimana. Jadi kalau kamu melihat suasananya seperti ini, ke depannya ada maaf atau kamu masih mau terusin atau kamu mau putus atau gimana? Aku sih mau maafin dia, aku yakin dia bakal berubah kok. Oke, sekarang kita udah ngikutin lagi. Ini udah menuju ke penggoda kedua. Ya, ke Ini kafe kita, ya. Ya, benar. Penggoda kedua kita udah standby. Tapi bentar deh. Kok dia ke kiri sih? Dia Mas, berhenti. bukannya kita ke kanan ya? Kok dia ke kiri sih? Oh dia ke Loh, kiri, kok woi. dia loh, Tetap ikutin. kafe kita ke kanan kan? Kanan. Nah, di pertengahan jalan, tiba-tiba dia belok ke jalan yang bukan ke tempat yang seharusnya, yang udah kita persiapkan. Kita bingung dong. Akhirnya kita dan tim minta untuk ikutin terus Julio. Dan ternyata dia Tadi orang bilang ke kiri loh. ikutin dulu, ikutin terus. Tuh dia berhenti tuh. Dia ngapain sih? Stop. Jangan terlalu dekat. Lo tau nggak ini tempat siapa? Enggak, gue nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Enggak, gue nggak tahu sama sekali. Saudaranya mungkin sepupu atau Enggak, gue nggak tahu. Mobil ini dia nggak menuju ke kafe, tapi dia berhenti di satu tempat yang kita nggak tahu. Tolong semuanya pantau ya. Lo yakin lo nggak tahu ini rumah siapa? Enggak, gue nggak tahu Lo kak. kan pacarnya, lo harusnya tahu dong. Bentuk bawa kardus apa? Nggak tahu kak. Dia mau kardus buat apa? Cewek siapa? Tuh cewek itu siapa tuh? Iya tuh. Kok ada cewek sih? Dia ngasih satu kardus dan dia juga dikasih duit sama itu cewek. Kita kan bertanya-tanya, apa itu? Karena seharusnya dia langsung pergi nih ke penggoda kita yang kedua. Oh, berangkat. Jalan. Pelan-pelan. Nggak, tim kita ikutin dulu. Ini kayak penasaran deh, maksudnya itu kardus apaan gitu. Dia jalan, tolong ikutin. Iya. Kita boleh nggak sih tanya dulu? Boleh nggak? Boleh ya? Gua aja yang turun. Oke. Jessica mau turun, tolong di cover ya. Butuh kamera. Just kamu nggak pakai jaket. Saya memutuskan untuk turun. Gue nggak tahu udah terjadi transaksi apa antara Julio dengan wanita tersebut. Gue coba untuk cari tahu, gue tanya sama wanita yang tadi, tapi dia bener-bener nggak mau ngejawab. Dia bilang coba tanya Julio aja, jangan tanya saya. Saya nggak mau ini sampai bocor. Bocor kenapa? Apa yang bocor? Gak boleh bocor, kardus yang pasti ada sesuatu di sana. Dia bayar. Tadi dia keluar. Bener. Ya Oke, udah, kita jalan. kita jalan deh. Yuk, kita ngikutin. Ntar udah keduluan nyampe, kita jadi nggak tahu dia ngapain sama penggoda kedua. Kita langsung menuju ke kafe. Kita lihat di sana emang ada. Dia udah sampai sana. Penggoda kita pun sudah siap di dalam untuk menunggu kedatangan dari Julio. Dia masuk. He's coming. Oke, dia udah masuk.
Kamu sendirian aja kesininya. Iya, aku sendirian aja. Demi buat kamu aku samperin jauh-jauh kok. Iyalah, jelas dong. Kan aku sayang sama kamu, makanya aku mau dekat sama kamu. Asli loh, kamu aslinya lebih ganteng. Kamu juga aslinya lebih cantik, nggak bohong. Kenapa nggak pede? Kamu tuh cantik banget. Apalagi ini kamu, aku suka banget sama kamu. Aku suka banget sama kamu. Oke, sekarang kamu bilang, kamu nggak mau foto sama aku? Katanya aku cantik. Ayo dong, Instastory dong. Kamu nggak mau foto sama aku? Ayo dong bisa story, katanya kamu bilang aku cantik. Bentar. Ayo, kita jadi Instastory. Tapi handphone kamu peluk banget. Buset. Dia handphonenya bukannya. Hah? Jadul. Enggak, handphonenya bukan yang ini. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Modus. Ya gini, sebenarnya aku tuh pengen ganti HP. Ya kan? Kamu tau lah ya, anak kuliahan kan uangnya sedikit. Aku tuh masih kurang 3.500.000. Oh, jadi kamu mau beli handphone tapi uang kamu kurang. Iya. Dan aku mau minjem sama kamu 500.000. Oh, dia mau beli handphone tapi uangnya kurang. Ada hal yang bikin gua lebih kaget daripada yang tadi di penggoda yang pertama. Bisa-bisanya dia modus bilang kalau dia ini mau ganti handphone. Malah minta dibeliin coba. Enggak sih, aku bercanda ya lah, jangan begitu dong. Aku bercanda. Bercanda. Oh, bercanda. Kalau kamu emang bercanda, kalau aku mau ngasih gimana? Kalau aku mau ngasih gimana? Ya kalau kamu nggak ngasih sih nggak apa-apa, tapi kalau kamu ngasih sih, Iya. Lo denger kan? Pinter ya, gaya cara dia tuh harga dia tetap tinggi. Tapi kalau misalnya aku beliin handphone, kamu mau kan jadi pacar aku? Tapi kalau misalnya aku beliin kamu handphone, kamu mau menjadi pacar aku? ya jelas lah tentu aku mau. Kalau apalagi kamu beli, mau dong. Mau loh, laki kayak begini ya, bukannya beliin cewek malah minta. Gimana sih? Kamu kesini naik apa? Kok masalah handphone aja jadi masalah? Ini naik apa? Aku kesini naik mobil. Itu mobil pembantu aku sebenarnya. Iya, mobil pembantu aku. Mobil aku mah lebih keren lah. Nggak mungkin mobil aku kayak gitu jelek. Iya dong. Tapi dia bilang itu mobil pembantunya. Bukan dia taksi. Gak masalah dia mau taksi online, tapi dia kayaknya ngewadul ya. Iya. Kamu sering begini ngeliat dia kayak gini. Oh ya, halo. Oh iya Pak. Iya Pak. Sebentar ya Pak. Saya bentar lagi ke kampus Pak. Oke. Iya Pak. Makasih Pak. Oh ya, aku ada urusan di kampus sebentar. Kamu bayar dulu aja. Nanti minggu depan atau nanti pas kita ketemu lagi, aku ajak kamu makan yang mahal. Nanti aku yang bayarin semua. Hah? Ya ampun. Maafkan diriku. Aku ada urusan di kampus sebentar. Kamu bayar dulu aja. Nanti minggu depan atau nanti pas kita ketemu lagi, aku ajak kamu makan yang mahal. Nanti aku yang bayarin semua. Hah? Ya ampun. Sama lo gitu juga? Kamu masih mau ketemu aku lagi nggak? Iya, kamu bayarin dulu. Nanti kamu sisanya kamu bayarin dulu ya. Oke? Oh iya, sama satu lagi. Jangan lupa beliin aku handphone ya. Dadah. Dia kabur. Ya. Bisa ikutin nggak? Ya kok tiba-tiba kabur sih? Oke. Parah banget, minta dibayarin. Lo sering bayarin dia juga kayak gitu? Iya, gue sering bayarin kayak dia. Begitu kita bahas tentang kayak gitu kan kemakan nih Julio. Gue tanya sama Jennifer, tolong kasih kesimpulan dengan apa yang udah kamu lihat. Dia bilang, oh itu penggodanya aja yang kayak begitu. Terus gue bilang, Ya maksudnya bedanya hebat loh dia. lo bisa se-calm ini ya ngeliatnya. Nah, lo sehat kan? Ini bukan karena efek obat lo itu mah. Enggak, aku sehat. Orang di mana-mana kalau ngelihat kejadian kayak gini,
kalau nggak nangis, kalau nggak marah, kalau nggak ngomel, kalau kamu cengengesan. Saking kasihannya, gue kayak ngeliat dia tuh kayak orang bingung. Gue ngomong apa, dia jawabnya apa. Sampai malahan dia tiba-tiba dia lah yang mau ngejanjiin mau beliin handphone. Keluar dari konteks, emang ini udah gak nyambung. Oh my god. Alright, oke. Gue kalau jadi lo udah gue Ya injek enggak, gue kali kalau cowok mesti itu. mau beliin HP dia emang urusan lu, Kak. Gue sih nggak kebayang ya kalau punya cowok kayak gini ya. Gue sih ogah punya cowok kayak gitu. Tapi Jennifer tetap aja belain dia. Gue nggak ngerti deh kenapa Jennifer kayak gitu. Malah berantem lagi sama gue. Ngotot kalau bilang cowoknya itu baik. Ya gue kayak memang bukan urusan gue sih, tapi gue nggak mau beliin handphone buat dia. Gue punya duit dan gue Ini juga bisa serius, beliin buat dia. Ini benar-benar efek obat kalau menurut gue sih lo. Sakit emang lo. Apa sih lo? Kalian lo? Udah, oke. Udah, ini Terus ini mau gimana? ya, Dia ya. udah pergi. Jangan gagal gitu loh, Kak. kok bisa kehilangan jejak? Kok bisa? Ini dia tuh habis terima telepon terus langsung pergi. Ini penting. Inilah. Oke, bye. Udah cukup, thank you. Udah. Tiba-tiba dia dapat telepon dari ya gue nggak tahu dari siapa. Tiba-tiba dia pergi dan cepet banget akhirnya tim kita nggak sempat untuk ngejar Julio. Dan hari juga udah malam, akhirnya kita selesaikan dulu hari itu karena kita juga nggak bisa ngejar Julio. Jadi kita akhiri hari itu juga. Ini udah malam juga dan nggak mungkin kita ngejar dia juga. Enggak, ini habis terima telepon langsung kabur. Nah. Penggoda kita tuh ditinggal begitu aja. Gimana dong? Kalian cuma bisa sampai gini doang. Lo tuh udah dibantuin kok jadi sewot Lu banget sih, duluan yang Marina. mulai, lu yang ngungkit-ngungkit harga diri gua. Hari ini kita selesaikan dulu di sini, oke boleh? Nanti besok kita lanjutkan lagi. Kalau kamu udah enak, kalau kamu celetuk-celetuk itu ke Jessica, kamu sama aja nggak respect sama kita. Tapi bener ya, besok dilanjutin. Insya Ya, Allah. itu kita tergantung kamunya. Iya, Kalau kalau kamunya asik, memang lo sehat ya ayo kita Ah. lanjutin. Karena gue sendiri, gue ngerti lo, gue kasihan sama lo lagi sakit, lo harus minum obat segala macem. Yang ya kita tahu lah ya, gue ini berantem sama lo kayak gini juga gue kasihan sama lo. Karena kita tahu lo lagi sakit. Iya, oke. Berarti kita lanjutin besok aja. Oke. nggak apa-apa, dia mau marah nggak apa-apa. Tapi karena itu juga udah malam, kita nggak mungkin terusin. Jadi kita bilang, nanti kita lanjutkan lagi. Karena pukulan-pukulan yang diberikan buat Jennifer sudah cukup menurut gue untuk hari itu. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Dan kita di hari selanjutnya ini kita sudah berkumpul lagi. Tapi kita mau cek dulu kesehatan kamu Kamu baik-baik udah aja. baik-baik aja. Kamu udah cek ke dokter? Udah. Udah, bener. Udah bener. Oke, kita udah ngelihat, udah ketemu sama Kita udah nungguin Julio. Julio dari tadi. Ya. Dan ini sekarang dia udah mulai jalan, kita ikutin aja. Mas. ini. Ini kayaknya arahnya mau ke kampus ya? Iya, Bener oke. gak sih? Iya, ini mau ke kampus. Iya kan? Iya. Ngapain dia mau ke kampus ya? Udah tahu coba. Oke, dia masuk tuh. Coba kamu telepon. Coba telepon dulu. Kalau tanya dia ngapain sih di kampus? Diangkat. Halo sayang, Halo, kamu di mana? aku lagi di kampus sayang. Aku udah bilang ke kamu kan, bimbingan skripsi. Kamu di kampus sama siapa? Ini aku lagi sama dosen pembimbing aku. Sampai jam berapa? Lama banget, biasa sih sampai malam di kampus. Masa? Oh yaudah, habis ini kita ketemu ya. Gak bisa, kamu tahu sendiri kan dosennya pun killer. Susah banget. Yaudah kapan? Jangan. Yaudah kamu kapan dong ketemu aku? Ih, itu tuh. Dimatiin. Kita suruh Jennifer untuk telepon. Ditelepon sama Jennifer. Apa yang terjadi? Dimaki-maki. Ini playboy banget sih dia ini emang. Lah dia alasannya apa dimatiin? Pokoknya setiap kali dia neken ya mau ketemuin selalu dimatiin. Selalu. Dan Selalu dia tuh kayak alasannya menghindar banget loh. Dosen terus. Iya, dan dia ngehindarin lo banget. Lo kuat Coba, ya? coba lagi. Ya coba kita telepon lagi. Dia tuh tahu nggak sih kamu lagi sakit Dia separah ini? tahu. Iya, lo kuat ya, sabar. Salah satu itu kali. Jadi alasannya. Halo, kamu di mana? Kok dimatiin sih? Kamu tahu lah, ini aku walaupun gara-gara kamu ganggu aku terus.
Aku lagi Kamu jangan hindar terus dari aku dong. denger deh, kamu sayang gak sih sama aku sebenarnya? Aku lagi sakit. Aku pengen ketemu kamu. Kamu tuh sakit terus deh kayaknya. Aku bosan. Aku emang sakit. Kenapa sih kamu gak ada perhatian dikit sama aku? Ya bukan begitu, kamu ngertiin lah. Aku ini lagi bimbingan di skripsi. Aku udah nggak lulus berapa kali sekarang, sayang. Iya maaf sayang. Aku cuma mau ngasih tahu kamu kalau aku baru beliin HP buat kamu. Telepon yang kamu mau. Apa yang aku mau? Iya. Kamu seriusan? Iya serius. Aku baru beliin HP buat kamu. Kok kamu baik-baik sih sama aku? Jadi gimana? Kamu masih mau ambil gak? Tunggu, aku nanya kamu nih. Keadaan kamu gimana sekarang? Kamu baik-baik aja kan? Udah, aku udah sehat. Yaudah nanti malam aku ke rumah kamu deh. Iya, nanti malam kita ketemuan ya. Iya, aku ambil HP-nya ya. Ya udah nanti malam kita ketemuan ya. Ya sayang, nanti aku kabarin kamu ya. Iya. Kamu hati-hati ya sayang. Ya, bye. Dadah sayang. Lo happy kayak gitu? Ini gue memutuskan untuk kita coba mainin perasaannya. Bilang bahwa dia itu mau dikasih handphone yang sudah dijanjikan sama Jennifer. Begitu dibilang mau dikasih handphone, berubah total. Wow. Iyalah, cowok gue udah balik lagi sama gue. Tapi lo mesti beli handphone. Lo agak-agak error ya orangnya. Gak tau gue. Kenapa sih? Lo bipolar ya jangan-jangan ya? Kamu bukan mau ngasih, kamu cuma bercanda. Biarin dong, kan aku sendiri yang pengen ngasih. Jadi kamu beneran mau ngasih handphone? Bener, nanti aku mau beliin deh. Sudah. Itu tadi kita cuma bercanda. Iya beneran, nanti Oh, sudah ya malamnya udah, aku beliin. wajar. Ya udah terserah lo. Kalau gitu mah. Kalau gitu, ya oke, fix. Ya udah. Di. Itu adik gua. Itu adik gua. Udah banyak banget hal-hal yang bikin gua kaget selama beberapa hari ini dengan Julio ini ya. Ternyata ini ada hal yang lebih mengagetkan lagi. Gua bener-bener gak nyangka cewek yang kita lihat dari kemarin itu ternyata adik kembarnya Jennifer. Itu adik Itu gua. adik lo, bener. Itu kembaran gua, Emang mirip banget sama lo, Iya, kembar. Gua kembar. Jangan-jangan Itu yang cowok kemarin di toko buku. adik gua lagi. Aduh. Adik lo gak pernah ngomong apa-apa sama lo. Enggak, gua nggak pernah bilang apa-apa ke gua. Gila, ini gila banget. Ayo, udah, ayo maju. Dia tunggu, dia jalan kita ikutin. Kenapa harus adik gua coba? Balik. Mereka pergi masuk ke dalam mobil. Kita ikutin dong. Yuk, ikutin. Jangan sampai kehilangan ya. Gila, kalau ini gimana nih kalau Kalau beneran adik lo sama dia gimana? Banget sih dia. Udah mintain duit gua terus nggak sama adik gua. Kenapa harus sama adik gua? Enggak, kita kan belum tahu nih. Kita ini belum tahu betul. keberadaannya. Bisa Tapi jadi ini emang gimana? mereka Ini bisa- kita mau ceduk apa gimana? Ini Udah, ikutin masalahnya aja. ke keluarga loh. Ini masalah keluarga loh. Gue tanya sama lo deh, lo gimana? Udah nggak apa-apa, ikutin aja kak. Jadi kita labrak nih. Maksudnya ini adik lo loh. Kalau gue sih mending lo di rumah lo ngobrol baik-baik sama dia. Gue takut Enggak. lo kenapa-kenapa lo. Gua Ini dia mah kuat. Gue sayang sama Ikutin dia aja. sih. Gue pengen tahu kenapa dia bisa deket sama cowok gua. Ini Ayo, gimana? turun. Serius? Tim standby ya. Gue gak mau nanti jagain dia yang set. kenapa-kenapa ya. Terjadilah hal yang kita nggak inginkan. Itu chaos banget. Itu bener-bener yang gue bilang sama Jessica, biar aja dia ngomong, biar aja dia curahkan semua yang dia mau ungkapkan. Keluar lo, keluar sekarang juga keluar. Lu selingkuh sama adik gua, hah? Gua benci sama lu, gua benci. Di tengah jalan, jangan di tengah jalan dong. Terus lu ini ngapain aja? Lu ngapain bawa ini? Biar aku jelasin dulu. Lu kenapa selingkuh sama adik gua? Julio. Samperin tuh Julio, disamperin itu adiknya. Jennifer marah-marah. Waduh, itu betul-betul semua orang pada ngeliatin. Tapi gue bilang, ayo, luapin, silakan, omongin, silakan. Lu mau kemana ini? Lu mau kabur? Dengerin. Buka tasnya. Lu mau kabur? Coba sih dijelasin gua. Coba di rumah teman gua sih. Lu mau kemana? Hah? Ini mau kemana? Lu mau kabur dari rumah? Kalian tahu kan kalau Jennifer ini lagi sakit, kalian tahu kan?
Gue kayak di rumah teman gue. Ini apa? Ini apa? Jelasin ke gue ini apa? Jelasin. Kenapa lu sayang sama adik gue? Gue benci sama lu, gue benci. Gue gak bisa gini-gini. Dengerin aku. Julio jelasin dong, ngejelasin. Kalau kamu bilang Jelasin. aku mau jelasin. Aku mau jelasin. Aku sama adik kamu, aku punya bisnis reseller. Bisnis apa? Tapi apa? Kenapa harus sama Jessie? Lu bohong. Aku jujur, dengerin aku jujur. Sekarang lo jelasin kenapa lo tadi meluk-meluk dia, rangkul dia, kalau emang lo nggak ada apa-apa sama adiknya. Kenapa lu kayak gitu? Kenapa lu? Gue mau jelasin. Aku mau jelasin semuanya sekarang. Lu juga jelasin, Jessie. Lu jelasin Aku dari ke dulu gua. suka sama Jessie. Akhirnya begitu dijelasin sama Julio, simple. Gue emang udah gak suka sama Jennifer katanya. Dan aku mau putus sama kamu. Kenapa lu jahat? Adenya kan, lo adenya maksudnya lo nggak. Emang lu gak bisa nyari cewek lain? Masa lu harus nyakitin dia? Kenapa lu mau sama dia, Jess? Kenapa? Terus lu Kenapa gila, sama dia? Harus Lo sama dia. adalah orang paling gila yang pernah gue tahu. Lu Oke? jangan mau Lo tahu dia dibodoh-bodohin sakit, sama kan? cowok cuma gara-gara dia. Jess, Selesaikan. Jess, lu jangan mau sama dia, Jess. Jangan, lu jangan sakitin hati adik gua juga. Nggak bisa. Lu udah nyakitin hati gua, lu nggak bisa nyakitin dia. Gua nggak bisa, gua nggak rela. Adik kakak gimana? Gua nggak rela. Kamu udah tahu dia pacaran sama kakak kamu, terus kamu mau gitu. Kamu tahu kan kakak kamu sakit kan? Ya gini, kita sama-sama saling sayang masalahnya. Tapi nggak bisa Kamu gitu cuma bikin diri kamu caranya. sendiri, kamu peduli nggak perasaan orang? Kamu ngomong, kalau kamu udah nggak mau jalan sama dia, kamu ngomong. Tanggung jawab lo ke orang tua mereka gimana? Coba. Gua minta maaf, Jess. Gua minta maaf sama lu, Jess. Stop, udah, Gua nggak mau lagi tahu. udah nggak usah perlu minta maaf. Dia adik kakak lo hormatin dong. Gimana sih? Stop. Gua tahu dia lagi sakit. Stop, udah, gue lebih Gua sayang. nggak lo. mau Udah. maafin lu, lu jahat sama gue. Aku bisa jelasin. Selama ini kamu tahu, aku jualan ini. Aku jualan legging, tahu? Aku jualan legging. Nih, kamu lihat aku jualan legging. Aku jualan tank top, kamu lihat. Hah? Aku nyari uang. Terus pocket yang kemarin apaan? Yang lu Ya, bawa duit aku itu? jualan. Jualan apa? Aku jualan, oke? Kamu ngerti ayo. Jadi yang barang lu jangan pergi, tunggu di sini. Dengar, Jadi barang yang masalah kamu udah temuin kelar. ini adalah barang dan gue memang punya barang-barang. Begitu Jennifer tanya tentang barang-barang cewek yang ada di kamarnya, iya ternyata mereka itu memang jualan barang. Kita sempat berpikir mereka bawa barang-barang itu mau kabur, katanya Julio ini emang jualan legging, jualan tank top, jualan lipstick. Jadi Jennifer tuh sebenarnya salah arah tentang Julio memiliki barang-barang perempuan dan salah arah juga mencintai Julio. Jangan. Lu mau kemana? Lu jangan. Oh, stop. Kita ngomong dulu, jangan kabur. Lu jangan bawa kabur adik gua. Buka. Enggak, gua nggak mau, Jessie. Woi, jangan kabur lu, woi. Gue sebenarnya sedih banget ngelihat kejadian kayak gini. Tapi gue gak nyangka ternyata Julio dan adiknya pergi gitu aja ninggalin Jennifer yang jelas-jelas itu lagi sakit. Jessie pergi nggak? Jessie pergi. Jessie pergi sama dia. Kenapa dia pergi sama cowok itu, Kak? Kamu tadi udah bilang kamu udah janji sama kita kalau kamu akan siap nerima segala hal, oke? Kita udah berusaha kasih lihat yang terbaik ya. Ini semua yang terbaik. Walaupun sakit ini yang terbaik buat kamu. Tapi gua nggak terima. Kamu dia nggak bisa, sama Jessie. memang tapi kamu nggak bisa paksain cinta ya. Dia cintanya sama adik kamu. Jadi kalau barang-barang yang selama ini kamu curigain itu barang dagangan.
Tapi gimana kak? Udah, nggak apa-apa. Kamu ngalah. Kamu kakak kan? Iya gue ngalah. Ngalah ya. Jesse bahagia sama dia, tapi gue nggak mau Jesse bahagia sama cowok itu. Nanti kamu ngomong baik-baik. Kamu jelasin semuanya sama adik kamu, oke? Kalian kakak adik kalian akan bisa baikan nantinya. Ini tangannya dingin banget loh. Tangannya dingin banget nih. Bantuin dong. Bantuin. Bantuin. Oh. Kasih kayu putih. Kasih obat. Oke. Ini Jesse pergi. Jesse pergi sama dia. Kenapa dia pergi sama cowok itu kak? kamu tadi udah bilang kamu udah janji sama kita kalau kamu akan siap nerima segala hal, oke? Kita udah berusaha kasih lihat yang terbaik ya. Ini semua yang terbaik. Walaupun sakit, ini yang terbaik buat kamu. Tapi gue nggak terima. Kamu dia nggak bisa, sama Jesse. memang, tapi kamu nggak bisa paksain cinta ya. Dia cintanya sama adik kamu. Jadi kalau barang-barang yang selama ini kamu curigain itu